Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Pagi ini kita akan mempelajari bab tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, pertemuan yang kedua. Tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita melanjutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Semoga dengan membaca Asmaul Husna kita diberi kecerdasan dan diberi ingatan yang tajam oleh Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya
Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Masih ingatkah adik-adik pertemuan kemarin apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, iman berarti percaya di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Kitab-kitab Allah kemarin ada berapa? Ada 4. Ada yang masih ingat? Ya, Taurat, Zabur, betul, Injil, dan Al-Quran. Itu adalah kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, selanjutnya saat ini yang kita bahas adalah macam-macam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada umatnya tadi. Yang pertama yakni kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Tersebut di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ini adalah dalil nakli bahwasanya benar-benar Allah telah menurunkan atau mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka masihkah ragu bahwasanya kitab Taurat adalah wahyu dari Allah? Tidak, bukan, karena sudah terjelaskan di dalam Al-Quran. Isi pokok ajaran kitab Taurat terdiri beberapa hal. Yang pertama yakni isinya perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni larangan untuk menyembah patung atau berhala. Berarti zaman dahulu juga orang-orang terdahulu sudah menyembah patung atau berhala, sehingga turun wahyu Allah untuk melarang menyembah patung atau berhala. Yang ketiga yakni larangan untuk menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nama Allah juga tidak boleh disebut dengan sia-sia atau tanpa ada maksud yang baik. Yang keempat yakni perintah untuk mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah untuk menghormati kedua orang tua. Tidak hanya di dalam kitab Al-Quran saja, dari kitab yang terdahulu yakni Taurat sudah ada perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan untuk berbuat zina. Yang kedelapan, larangan untuk mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10 ada larangan mengambil hak milik orang lain. Maka itu adalah isi pokok ajaran kitab Taurat. Loh Bu, berarti dari dulu larangan-larangan itu sudah ada? Iya, dari dulu larangan itu sudah ada. Maka Allah selalu menyampaikan kerjakanlah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Amar ma'ruf nahi munkar. Kebaikan-kebaikan selalu diperintahkan oleh Allah, sedang yang tidak baik maka tinggalkan, jauhi, maka dilarang oleh Allah. Kitab yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem.
Adapun kitab ini ditulis menggunakan bahasa Kipti. Dalil nakli adanya kitab Zabur tersebut di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi wa rabbukal a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga yakni kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Suryani. Dalil nakli kepastian adanya kitab Injil terdapat di dalam surat Maryam ayat 30 yang berbunyi Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu adalah kepastian adanya kitab Injil di isi pokok ajaran kitab Injil. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat yang terdahulu. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Yang keempat yakni kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasul terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yang diturunkan dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya atau terdahulu. Keistimewaan dari Al-Quran dibanding kitab-kitab lainnya yakni isi kitab Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia, sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya untuk salah satu kaum saja. Keistimewaan yang kedua yakni ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai sastra yang sangat tinggi yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun. Yang ketiga yakni isinya memuat semua permasalahan hidup baik duniawi maupun ukhrawi. Dan yang keempat, keaslian Al-Quran dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Isi pokok ajaran kitab Al-Quran ada 7 pokok isi ajaran Al-Quran. Yang pertama yakni akidah, yaitu membahas tentang ajaran tentang kepercayaan atau keyakinan yang teguh mengenai rukun iman. Masih ingat ada berapa rukun iman? Ada 6, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir atau kiamat, dan iman kepada qadha dan qadar. Nah, ini adalah satu yang pertama tentang akidah. Yang kedua yakni tentang akhlak, yaitu ajaran tentang baik dan buruknya perilaku manusia agar setiap orang menghias dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji, menjauhkan dirinya dari sifat yang tercela. Yang ketiga yakni isi tentang muamalah, yaitu berkaitan dengan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia. Misal seperti jual beli, hutang piutang, itu tersebut di dalam Al-Quran. Yang keempat yakni
hukum-hukum amaliyah, yaitu menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Lah, di dalam hukum amaliyah ini ada beberapa pembagian lagi, yaitu tentang ibadah, ketentuan yang mengatur manusia menjadi hamba Allah yang berhubungan dengan Allah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka itu ada hukumnya, itu hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua ada namanya munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan serta hak serta kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Yang selanjutnya ada mawaris di dalamnya, yaitu ketentuan pembagian harta warisan yang disebabkan adanya kematian. Ini hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Selanjutnya yaitu muamalat atau perdata, yaitu ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut harta benda sesama manusia lagi, misal jual beli, upah kerja, gadai, perdagangan, itu terdapat di muamalat. Yang selanjutnya yaitu jinayat atau pidana, ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut kejahatan terhadap jiwa, kehormatan, akal, dan lainnya, misal pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan terakhir yang termasuk dalam hukum amaliyah adalah perjuangan dan perdamaian, yang termasuk kewajiban penguasa mengenai musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban seorang rakyat. Itu adalah bagian-bagian dari hukum amaliyah. Selanjutnya isi pokok dalam Al-Quran ada yang kelima, yakni janji dan ancaman Allah, yaitu janji Allah terhadap orang-orang yang beramal soleh. Apa janjinya? Dimasukkan ke surganya. Sedang ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, yakni dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah janji dan ancaman Allah. Maka jangan coba-coba untuk melakukan perbuatan yang durhaka terhadap Allah. Yang keenam, yakni tarikh atau sejarah, kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa di dalamnya tersebut tarikh dan sejarah? Agar kita dapat mengambil teladan yang baik dan mengetahui akibat perbuatan orang yang ingkar kepada Allah. Dan yang ketujuh, yakni petunjuk ke arah penelitian alam semesta dan segala ciptaan Allah. Agar dengan penelitian terhadap benda-benda alam tersebut, baik di langit maupun di bumi, di udara maupun di air, manusia dapat mengambil manfaat untuk keperluan hidup manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Alangkah lengkapnya isi pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Maka tak ada sesuatu pun yang terlewat dari ajaran pokok kitab. Yang selanjutnya yakni perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Sedangkan perbedaan kitab dan suhuf antara lain, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Karena kalau kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran, maka kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf. Yang ketiga, yakni kitab masa berlakunya lebih lama daripada suhuf. Kalau kitab berlaku pada satu masa, kecuali Al-Quran berlaku kepada seluruh umat manusia, tapi kalau suhuf hanya saat-saat. Itu adalah beberapa perbedaan. Hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa hikmah yang kita dapat? Yang pertama, bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Maka semua jika terjadi perselisihan kembalinya kepada Al-Quran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu supaya kita bisa mengambil hikmahnya.
Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah. Yang keenam, hati manusia menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, memiliki sikap toleran yang tinggi dan hikmah yang terakhir, yakni dapat meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan hidup. Sampai di sini tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan rangkuman dari serangkaian penyampaian materi pertemuan pertama dan kedua ini. Yang pertama, rangkumannya adalah iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah telah diturunkan kepada para rasulnya. Hukumnya wajib, maka tidak ada iman itu sunnah, fardu ain, wajib. Yang ketiga, jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah di dunia ada 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia, serta sebagai penyempurna dan penutup kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, yakni keutamaan dari Al-Quran. Isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Susunan bahasanya yang sangat indah. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah. Memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah yang terdahulu dan penyempurna hukum-hukumnya sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Yang keenam, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia sendiri di dunia dan di akhirat. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan manfaat dunia dan akhirat. Mari kita baca bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa nanti setelah menyaksikan video ini, silahkan mengerjakan uji kompetensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.